gara-gara ini nih. Pemerintah Korea Selatan mendukung penuh persebaran gelombang budaya Korea. Dalam pembukaan Seven Conference for the Promotion of New Economy di Seoul pada tahun 1994, Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Yong-sam, menyatakan negaranya siap bersaing dalam bidang budaya dan ekonomi baru di kancah global sebagai respon atas tekanan eksternal yang diberlakukan Amerika Serikat. Tekanan yang dimaksud adalah hegemoni budaya barat dan westernisasi yang semakin kuat. Dan Yong-sam tidak main-main dengan ucapannya. Melalui kontrol pemerintah, dia melahirkan sebuah kebijakan bernama 5 tahun rencana pengembangan budaya yang menekankan kebijakan pada pengembangan industri budaya dan pemanfaatan sektor teknologi informasi. Korea Selatan adalah satu dari sedikit negara di dunia yang menjadikan seni dan budaya sebagai komoditas ekspor yang dikembangkan menjadi sebuah soft power dalam berdiplomasi. Pada konferensi pariwisata Korea Selatan ketiga pada tahun 2001, Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Dae-jung, mengembangkan pemikiran Kim Yong-sam dengan menambahkan aspek pariwisata di dalamnya. Dae-jung menekankan pentingnya pembangunan industri pariwisata yang modern sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru dan budaya Korea sebagai pusat dari industri tersebut. Agresivitas Korea Selatan dalam menyebarkan fenomena K-pop berkaitan erat dengan keuntungan ekonomi yang mereka incar. Coba kita lihat film Korea Winter Sonata pada tahun 2002 yang meledak di kawasan Asia dan mendapatkan pemasukan hingga 290 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka lalu memperluas anggaran sektor budaya hingga mencapai 0,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari anggaran nasional yang dimiliki Korea Selatan pada tahun 2000 untuk menunjang persebaran K-pop lebih masif lagi. Pada 2014, negeri Ginseng bahkan menganggarkan hampir 5,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk bidang ini dan juga media, atau sekitar 1,4% dari total anggaran nasional. 3 tahun berselang, angka itu kembali meningkat hingga 7,5 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 2% total anggaran nasional. Sejatinya tidak ada data statistik resmi mengenai dampak K-pop terhadap perekonomian Korea Selatan. Namun, Song Seung-woon dari Bank CIMB Privat memperkirakan K-pop berkontribusi terhadap produk domestik bruto Korea Selatan sebesar 3-5%. Lalu strategi pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan K-pop. Yang pertama adalah Korea Selatan membentuk sejumlah lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam kontinuitas persebaran K-pop. Badan pemerintah yang langsung menaungi K-pop adalah Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan yang terdiri dari KOCCA, KOFICE, dan KTO. Korea Creative Content Agency merupakan agen pemerintah Korea Selatan yang memimpin kemajuan konten kreatif Korea Selatan, baik di dalam maupun di luar negeri. KOCCA mencakup berbagai industri kreatif Korea Selatan, termasuk game, animasi, perizinan, dan hak kekayaan intelektual, musik, fashion, dan bidang penyiaran. KOCCA berfungsi sebagai wadah inkubator bagi industri kreatif Korea Selatan yang terdiri dari 3 organisasi, yaitu Content Korean Lab, wadah bagi warga Korea Selatan dengan ide bagus untuk mewujudkan mimpi mereka atau memulai bisnis. Yang kedua ada Cell Academy, pusat pelatihan penciptaan konten, dan Cell Venture Complex, spesifik untuk mengikubasi startup dan atau industri digital lainnya. Yang kedua ada KOFICA, Korea Foundation for International Culture Exchange, merupakan badan pemerintah yang menjalankan misi pertukaran budaya dan program akademik. Misi yang dibawa adalah memperkenalkan kebudayaan Korea Selatan, khususnya K-pop. Sedangkan contoh program yang dilakukan badan ini antara lain pengembangan bahasa Korea dan pengenalan terhadap budaya Korea. Yang ketiga ada KTO, Korean Tourism Organization, bertanggung jawab atas pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berdampak langsung terhadap devisa negara, dalam hal ini pariwisata.
K-pop memegang peranan penting terhadap datangnya turis-turis mancanegara ke Korea Selatan dan diharapkan mampu memetakan potensi-potensi wisata negeri ginseng sekaligus membentuk stigma menarik terhadap wisata Korea. Upaya pemerintah Korea Selatan dalam menyebarkan K-pop memang luar biasa. Tidak hanya mendorong warganya untuk terus berinovasi, tetapi juga menyediakan berbagai lembaga untuk mengakomodasi ide dan pemikiran terkait K-pop, serta memfasilitasinya dengan guyuran dana berlimpah. Sebuah bentuk dukungan serius dari negara untuk rakyatnya.